Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan-arahan dan nasihat yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah sebentar lagi ya pelaksanaan ibadah umroh akan dimulai insya Allah pada bulan Juli nanti insya Allah sudah mulai dibuka umrohan. Nah, untuk itu di sini Abah akan memberikan ya beberapa nasihat ya terutama mengenai bagaimana caranya hidup ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat. Perlu diingat Bapak Ibu, yang namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Terkadang ada orang mungkin mengira bahwa kematian itu harus sakit terlebih dahulu. Jawabannya tidak perlu. Ada orang itu masih muda mati, ya bisa saja seperti itu. Ada orang itu tua, kemudian mati, ya bisa. Jadi yang namanya kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Tidak perlu menunggu tua dulu, tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Ini perlu diingat. Nah, kemudian yang perlu dipahami Bapak Ibu, Abah di sini sedikit akan nasihat. Kita pada saat menjalani kehidupan ini jangan sampai terlena dengan urusan dunia. Karena apa? Karena yang namanya dunia ini sangat-sangat manis Bapak Ibu. Sangat-sangat menyenangkan. Hanya saja kita sebagai orang iman jangan sampai terlena, yaitu jadikan dunia ini sebagai batu loncatan kita menuju kebahagiaan di akhirat. Ingat, yang namanya dunia pasti akan kita tinggalkan. Untuk itu, di sini Abah mengingatkan untuk Bapak Ibu supaya memanfaatkan hartanya, manfaatkan waktunya, manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Ibu untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan dunia ini sebagai bekal. Bekal ibadah agar pada saat dipanggil oleh Allah kita sudah cukup bekalnya. Ya, yaitu berupa amal soleh, berupa amal kebaikan. Itu ya. Nah, ada beberapa hal ya, contoh-contoh kebaikan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana caranya agar kita pada saat menjalani kehidupan ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Hanya saja ya, kita juga harus pintar-pintar memilah-milah mana yang sekiranya amalan itu lipatannya umpama besar dan mana yang lipatannya kecil. Kenapa harus pintar-pintar memilih? Karena kehidupan ini kan pilihan. Begitu juga dalam ibadah. Kita bisa memilih mana yang sekiranya mampu dikerjakan, mana yang sekiranya kita juga mampu mengerjakan dan pahalanya yang berlipat-lipat. Di antaranya, ya tips dari Abah, apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala yang sekali saja umpama melaksanakannya, tiba-tiba umpama tadi ya, satu kali amalan tapi pahalanya pol. Mendapatkan pahala yang lipatannya pol. Yaitu dengan cara memperbanyak ibadah di tanah suci. Kenapa Abah memberikan arahan ibadahnya di tanah suci? Kenapa tidak di sini, di tanah air? Kan tadi, hidup ini adalah pilihan. Begitu juga pada saat seseorang itu ingin beribadah, kalau sekiranya ada pilihan yang bisa mendatangkan pahala yang pol, yang berlipat-lipat, kenapa tidak kita pilih itu? Selain kita juga beribadah di sini, kita juga tambah dengan ibadah yang tadi.
yang memiliki keutamaan pahala yang berlipat-lipat. Kalau Bapak Ibu ingin beribadah ke tanah suci, yaitu diantaranya dengan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Kalau ibadah haji, mungkin Bapak Ibu tahu di Indonesia ini cukup lama menunggunya, daftar tunggunya itu cukup lama. Baik itu haji reguler maupun haji khusus. Ya, haji khusus itu ada yang 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun. Kalau ingin cepat, yang tahun ini juga berangkat, yaitu haji furoda. Tapi kan harganya luar biasa. Ya, 400 juta bahkan lebih. Nah, tapi bagaimana caranya kita juga dengan umpama dana yang hanya dengan puluhan juta, tapi kita juga bisa meraih pahala yang pol, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah umroh. Kenapa Abah sarankan melaksanakan ibadah umroh, Bapak Ibu? Karena bila seseorang melaksanakan ibadah umroh, maka ada beberapa pahala yang akan dia dapat. Yang pertama, orang yang umroh itu ya dihapus dosa-dosanya. Al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya itu dapat menghapus beberapa kesalahan, dapat menghapus beberapa dosa. Itu ya, itu keutamaannya. Belum lagi yang namanya ibadah umroh itu kan mengeluarkan apa? Mengeluarkan biaya puluhan juta. Itu bagaimana? Jawabannya Allah akan ganti biaya yang dikeluarkannya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa'inahuma yang pianil pakra wa dunuba. Ikut sertakanlah haji dan umroh, maka sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan ya, kefakiran dan menghilangkan dosa. Belum lagi orang yang umroh itu ya, akan mendapatkan pahala-pahala yang pol lainnya. Nah, diantaranya orang yang sholatan saja di Masjidil Haram, maka akan mendapatkan lipatan pahala sampai 100.000 lipatan. Berarti, kalau kita di Indonesia di sini, sholat 1 rakaat, ya berarti pahalanya 1 rakaat. Tapi kalau kita bisa sholat 1 rakaat saja hitungannya nih ya, 1 rakaat di Masjidil Haram, maka pahalanya senilai apa? Dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 lipatan. 1 rakaat menjadi 100.000 rakaat samanya. Itu seperti itu. Luar biasa, Pol. Belum lagi nanti pada saat di Madinah, sholat di Masjid Nabawi. Itu lipatannya sampai 1.000 lipatan. Dan orang yang ibadah umroh berkesempatan untuk berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Bisa berdoa di Raudhah. Ya, Raudhah ini merupakan taman dari beberapa taman surga. Belum lagi dia bisa mencium Hajar Aswad. Berdoa di Multazam. Berkesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya Hijr Ismail ini merupakan bagian dari Ka'bah. Ya, dijelaskan dalam hadis pada saat Aisyah istrinya Nabi ingin masuk sholat di dalam Ka'bah, kemudian Nabi memegang tangan istrinya, ya Aisyah, ya, masuk ke Hijr Ismail untuk sholat di situ. Ya. Kenapa? Karena tadi Hijr Ismail ini merupakan bagian dari Ka'bah. Ya, barang siapa yang sholat atau berdoa di situ sama dengan sholat atau berdoa di dalam Ka'bah. Belum lagi pada saat Bapak Ibu nanti umroh, itu kan berarti berada di hari-harinya berada di Masjidil Haram. Sesungguhnya Allah di dalam sehari semalam itu menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat untuk yang tawaf di Baitullah, 40 rahmat untuk yang sholat, dan 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah. Berarti Bapak Ibu berkesempatan setiap harinya mendapatkan rahmatnya Allah. Di tempat lain tidak ada, Bapak Ibu.
Itu polnya seperti itu. Belum lagi Bapak Ibu, pada saat berada di tanah suci, kemudian Bapak Ibu melakukan beberapa kebaikan, itu satu kebaikannya dilipat gandakan sampai 100.000 kebaikan. Berarti kan lipatannya rata-rata tadi dilipat gandakan sampai 100.000 lipatan. Sangat luar biasa. Ya. Bahkan nanti pada saat berkunjung ke Madinah, berkesempatan mendapatkan pahala umroh. Sudah umroh, dapat pahala umroh lagi. Yaitu pada saat tadi ya, berada di Madinah, Bapak Ibu berwudu dari tempat tinggalnya, maksudnya dari hotelnya, kemudian menuju ke Masjid Quba. Cukup Bapak Ibu hanya sholat 2 rakaat saja di Masjid Quba, maka pahalanya sebanding dengan orang yang umroh. Luar biasa. Ya. Belum lagi di Madinah Bapak Ibu ya, bisa tadi ya berziarah ke makam Nabi, berziarah ke makam para sahabat Nabi. Ya. Belum lagi nanti Bapak Ibu akan mengikuti acara city tour. Sangat menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi menurut Abah ya, yang namanya ibadah umroh itu suatu ibadah yang sangat menyenangkan. Sangat, kita tuh merasa bahagia Bapak Ibu. Walaupun betul memang fisik kita jelas kita gunakan, harta kita keluarkan. Tapi sangat menyenangkan. Terlebih apabila Bapak Ibu umrohnya itu misalnya dengan pasangan hidup kita. Atau juga mengajak keluarga kita. Ada suatu momen yang luar biasa. Sangat indah Bapak Ibu. Nah untuk itu, di sini Abah mengingatkan, silahkan manfaatkan hartanya, manfaatkan waktunya. Jangan melulu kita disibukkan dengan dunia. Dunia ini tidak ada habisnya Bapak Ibu. Sudah dapat sekarung, ingin 2 karung. Terus dan terus. Dan untuk ibadah ke tanah suci ini, kalau tidak diniatkan di dalam hatinya dengan niat yang kuat, Bapak Ibu, itu juga rasanya tadi berat. Tapi kalau Bapak Ibu niatkan yang kuat di dalam hatinya, bismillah ya Allah, banyak doa. Kemudian niatkan, saya akan umroh, bagaimana caranya? Kalau tidak tahu, tanya. Ya? Nah, itu merupakan ikhtiarnya seperti itu. Nah, dengan adanya nasihat ini, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, kematian itu datangnya sewaktu-waktu, tidak menunggu tua dulu, tidak menunggu orang itu sakit terlebih dahulu, bahkan ada yang namanya kematian bersama-sama. Orang bilang katanya mati berjamaah. Apakah ada? Ada. Ya. Naik pesawat rame-rame, mau berlibur kemana, jatuh umpamanya. Kemudian malam-malam sedang tidur lelap, tiba-tiba ya, tertimbun tanah karena tanahnya longsor. Bisa saja terjadi seperti itu. Pada saat naik kendaraan, tadinya ingin pulang kampung, ingin senang-senang, ya, umpamanya kemana, ya, atau ingin silaturahim, ternyata di qadar Allah terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Itulah yang namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu, tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita atur. Tinggal dari diri kitanya mau apa tidak. Menjalani kehidupan ini dan menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan agar kita bisa bahagia di akhirat. Dan jadilah orang yang pintar Bapak Ibu. Pintar di sini adalah bagaimana caranya kita jangan sampai terlena dengan kehidupan di dunia ini. Selalu ingat kematian, selalu ingat yang namanya akhirat itu pasti ada, dan selalu ingat bahwa dunia pasti akan kita tinggalkan. Itu ya. Nah, untuk itu ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mendengarkan nasihat saya, umpama ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh kemudian tidak tahu caranya, boleh bertanya ke saya ya. Bahkan insya Allah nanti di bulan Oktober tahun ini, tahun 2024, saya akan membawa beberapa rombongan akan melaksanakan ibadah umroh insya Allah bulan Oktober.
dan waktunya yaitu kurang lebih insya Allah 12 hari. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ya, silahkan, ya, jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja. Nanti insya Allah akan Abah arahkan bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara manasiknya. Karena insya Allah yang sudah mendaftar itu tidak hanya warga Jabodetabek, tapi ada juga yang jauh-jauh. Ada dari Kalimantan Timur, ada dari Kalimantan Tengah, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan cukup jauh. Karena apa sekarang ini dengan adanya HP, Bapak Ibu, semua ya tadi Allah memberikan kemudahan. Dan nanti insya Allah akan Abah bimbing cara-caranya, cara mendaftarnya bagaimana, syaratnya apa. Ya, insya Allah nanti akan dibimbing. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu saat ini belum siap dengan biayanya, Bapak Ibu, cukup dengan DP 5 juta saja, kemudian nanti pelunasannya sebulan sebelum keberangkatan. Berarti kan tadi masih ada waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan, baik itu ilmunya, mempersiapkan barang-barang bawaannya, ya, mempersiapkan semuanya ada waktu. Dan insya Allah untuk bulan Oktober ini, Abah sendiri nanti akan membimbingnya. Dari mulai pendaftaran, kemudian dari manasiknya. Dan untuk manasiknya, insya Allah akan diadakan secara online Zoom sebanyak 3 kali, 3 sesi. 1 kali pertemuan online Zoom-nya itu 2 jam. Silakan Bapak Ibu cukup di rumah saja. Nanti buka HP-nya akan diberikan linknya. Kemudian Abah akan mengajarkan mengenai manasik umroh. Kemudian diberi kesempatan untuk bertanya sepuas-puasnya sampai paham. Dan nanti ya itu tadi 3 kali pertemuan sesi online Zoom. Ya, manasik umrohnya. Ya, 3 kali. Kemudian ada lagi 1 kali pertemuan bagi para pendaftar yang ada di Jabodetabek, umpama ingin datang boleh. Ya, Abah akan mengadakan pertemuan tatap muka. Ya, nasihat dan bimbingan secara tatap muka. Tapi itu tidak wajib. Dalam artian, kalau sekiranya bisa ketemuan boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena apa? Nanti ada pertemuan terakhir, yaitu di Hotel Vape, tempat berkumpulnya para jamaah dari seluruh Indonesia. Ya, pada saat akan menuju ke bandara, berkumpul dulu di situ. Kemudian nanti Abah akan briefing bagaimana caranya, ya, akan memberikan beberapa nasihat, pembekalan, dan lain sebagainya. Itu ya. Dan Hotel Vape ini Bapak Ibu tidak jauh dari bandara. Insya Allah 5-10 menit sudah sampai. Ya. Dan untuk keberangkatan ini, ingat ya, bulan Oktober, insya Allah tanggal 15. Tanggal 15 Oktober, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor Abah langsung boleh. Nanti Abah akan kasih nomornya. Itu ya. Dan apabila Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa silakan diklik tulisan subscribe-nya yang ada di HP-nya. Dan tentunya Abah mendoakan bagi Bapak Ibu yang bercita-cita ingin melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya, memberikan kesempatan, memberikan segala sesuatunya dicukupi, dan mudah-mudahan mendapatkan umroh yang mabrur. Kemudian umpama ada yang bertanya, Abah keutamanya apa atau kelebihannya apa umroh dengan Abah Jojo ini? Nah, umroh dengan Abah ini, Bapak Ibu, ibadahnya akan dibimbing langsung. Jadi insya Allah Abah akan turun langsung ke lapangan, praktek langsung dengan Bapak Ibu dari mulai awal sampai akhir. Tuh ya. Harapannya apa? Harapannya agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian bisa maksimal ibadahnya. Kemudian juga Abah selalu mengingatkan bagaimana caranya ibadah ini selalu diniati karena Allah. Tuh ya. Karena yang namanya niat juga perlu belajar dan perlu diingatkan. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.